Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Semoga dalam kondisi kebahagiaan meliputi kita dan kita selalu menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang fungsi kontrol yang ada di keyboard Anda, di mana fungsi kontrol ini ternyata sangat banyak manfaatnya, ya. Ada kontrol A sampai Z, itu ada beberapa fungsi yang membantu atau mempermudah proses pengerjaan pengetikan, entah itu pengetikan karya ilmiah ataupun pengetikan surat dan lain sebagainya yang ada di Word, ya, utamanya. Bagi teman-teman yang mau ingin mengikuti tutorial ini, mari kita sama-sama. Ini ada ketikan saya, judulnya "Benarkah Suara Rakyat adalah Suara Tuhan?" Ini nanti kita akan praktekkan, ya. Untuk yang pertama, kontrol A, gitu. Kontrol A ini, ya, saya blok kalau sudah selesai, ya. Ini kontrol A ini untuk memblok seluruh teks, gitu. Jadi kalau kita mau mengcopy semuanya, ya kontrol A saja, kontrol A, kemudian kontrol C, kemudian pindahkan di file yang lain, kontrol V, ya, kontrol C, baru kontrol V, gitu. Tapi nanti sebentar saya akan praktekkan. Ini untuk yang kontrol A saja. Ini fungsinya untuk memblok seluruh teks atau file, gitu. Kemudian yang kedua adalah kontrol B, berfungsi untuk membuat tebal teks, gitu. Bagaimana? Ya, untuk membuat tebal teks, gitu. Misalnya Anda mau mempertebal ini kajian pemilihan kepala daerah, ya. Kontrol jangan dilepas, kemudian B, ya. Jadi untuk mempertebal tulisan, ya, Anda bisa melihat, ya. Atau mempertebal nama, kontrol jangan dilepas, baru B, ya. Kalau kita ingin kembalikan, ya, kontrol B, ya. Jadi tidak diblok lagi. Selanjutnya adalah kontrol C, gitu. Nah, kontrol C ini fungsinya untuk mengcopy atau menyalin teks maupun file, gitu. Ya, kalau menyalin teks, biasanya kalau kita mau menyalin, ya, katakanlah saya tadi seperti kontrol A, ya. Kontrol A baru kontrol C, baru kalau kita mau pindah di file yang lain, file baru, ya tinggal kita kontrol V, ya, gitu. Nah, itu. Jadi itu gunanya untuk mengcopy atau menyalin data, ya. Oke. Nah, selanjutnya kontrol D. Kontrol D untuk membuka menu kotak dialog font, gitu. Berarti apa? Ya, kita kontrol baru D, ya. Nah, ini biasanya kalau kita mau ingin memperindah tulisan, ya, kita blok yang ini, kita blok, oke. Kemudian kontrol D, ya, kontrol D, misalnya kita mau ingin warnai dengan warna merah, misalnya, ya. Kemudian kita mau ingin membuat apa namanya, ya, ya, judulnya dengan bentuk hurufnya seperti ini, ya. Bisa juga kalau kita mau double A, nah ini boleh. Jadi kalau misalnya seperti ini, katakanlah, ya, seperti ini, ya, bisa kita naikkan jadi 14, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Benarkah suara rakyat adalah suara Tuhan? Gitu. Kajian pemilihan kepala daerah itu. Kemudian selanjutnya kontrol E. Kontrol E ini untuk rata tengah teks, gitu. Nah, kalau ini kan rata kanan kiri, ya. Ya, rata kanan kiri. Bisa kalau kita kontrol E, bisa jadi rata tengah. Nah, ini satu tengah. Kalau kita kembalikan lagi, kontrol E lagi. Kontrol E. Ya, kita kembalikan seperti semula. Ini juga, ini kan rata tengah, ya. Kontrol E, gitu. Atau kalau kita mau ingin kembalikan, kontrol E lagi. Nah, selanjutnya kontrol F, ya.
Ctrl F itu untuk mencari file dan membuka menu atau kotak dialog find. Seperti apa itu? Ya, kalau Ctrl F itu misalnya kita cari kata Tuhan di dalamnya. Ya, kita blok dulu, kemudian Ctrl F. Ya. Ctrl F ini kata Tuhan ini ada 3. 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3. Atau kita cari kata suara ada berapa di dalamnya. Ya, coba Ctrl F. Ya. Ada 4 di sini. Ada 4, ada. Selanjutnya Ctrl G. Ya, Ctrl G ini sebenarnya hampir sama dengan Ctrl F ya. Ctrl G ini bisa jadi, nah ini kalau katakanlah seperti ini ya. Kalau Ctrl G ini adalah perintahnya untuk fungsinya untuk membuka menu dialog, kotak dialog, go to gitu. Kemudian suara rakyat mungkin bisa kita rubah menjadi suara masyarakat, misalnya, suara warga. Ini kita blok rakyatnya, kita blok ya. Nah, saya perbesar, kita blok, kemudian Ctrl G, ya, Ctrl G. Nah, ini bisa kita replace. Nah, kata suara bisa kita ganti dengan rakyat ya. Ctrl C, copy, kemudian bawa di sini, kemudian di paste. Nah, bisa masyarakat gitu. Nah, ya, rakyat. Nah, ini replace all. Nah, ini ada 2 kata rakyat berubah menjadi masyarakat gitu. Nah, kita cari bagaimana caranya. Ya, masyarakat, kemudian Ctrl F, cari. Nah, ini masyarakat, benar, suara masyarakat bukanlah suara Tuhan. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi. Ya, oke, kita kembali. Ya, selanjutnya adalah Ctrl H untuk membuka menu kotak dialog replace. Seperti apa itu? Ya, mari kita praktekkan. Ya, Ctrl H. Ya. Sama dengan Ctrl G tadi ya. Ctrl G sama juga tadi. Ctrl H dengan Ctrl G sama berarti. Isinya. Kemudian Ctrl I untuk membuat miring huruf ya, teks menjadi miring atau tulisan menjadi miring. Ya, biasanya ini Vox Populi Vox Dei gitu. Vox Populi Vox Dei itu saya kembalikan ya, tidak miring. Nah, biasanya kalau dalam tulisan-tulisan karya ilmiah, istilah asing itu dimiringkan ya. Bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa daerah bisa dimiringkan ya dengan Ctrl I gitu ya. Ctrl I. Nah, gitu. Selanjutnya Ctrl J membuat teks rata kanan kiri ya. Ctrl J membuat teks rata kanan kiri. Ya, misalnya saya di sini tadi rata tengah ya. Ya, saya tinggal mengetik atau menekan Ctrl J ya, Ctrl J ya, oke. Ya. Nah, ini kembali pada rata kanan kiri. Yang tadinya adalah rata tengah, ya. Rata tengah ini kalau kita Ctrl E gitu. Nah, kemudian Ctrl J. Oke. Seperti itu ya. Kemudian Ctrl K membuka menu kotak dialog insert hyperlink. Ya, seperti apa? Ya, kita lihat Ctrl baru K. Yang terjadi ya berarti ini membuka dialog atau dokumen baru gitu. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita klik 2 kali, nah ini masuk di dalamnya ya. Jadi ini jarang dipakai ya. Kita hapus saja. Oke. Kemudian Ctrl L membuat teks rata kiri ya, rata kiri. Nah, ini kan rata kanan kiri ya. Nah, ini rata kanan kiri. Kita tekan Ctrl L. Ctrl L. Ada tidak? Ctrl L. Nah, rata. Ya, sorry. Nah, ini
Kalau di sini misalnya ya, Ctrl L, rata kiri. Ctrl L mana? Nah, itu, rata kiri. Oke. Ya, ada Ctrl E, Ctrl I, ada Ctrl J, Ctrl E tadi, Ctrl E kembali lagi. Ini untuk rata tengah. Kemudian Ctrl J, rata kanan kiri. Kemudian Ctrl L, rata kiri. Rata kiri. Rata kiri. Kenapa saya katakan rata kiri? Karena ya seperti ini posisinya Ctrl E. Oke, ini ya kita kembalikan. Selanjutnya Ctrl M untuk menggeser baseline, indent, dan left tab pada garis dokumen. Seperti apa ya? Kita lihat Ctrl M, misalnya Ctrl M, ya. Berarti dia memindahkan ya, tulisan, ya, menggeser tulisan ke depan gitu ya. Kalau kita Ctrl M lagi, ke depan lagi, Ctrl M, ke depan lagi. Ya, bisa juga kita menarik gini, menarik garis ini depan, ya. Bisa juga di sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah Ctrl M tadi, Ctrl N gitu. Ya, Ctrl N untuk membuka dokumen baru. Ya. Kita ketik saja Ctrl N, akan terbuka dokumen baru. Ctrl N lagi akan terbuka. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ya. Kemudian Ctrl O untuk membuka menu kotak dialog open, ya. O, Ctrl O. Seperti apa? Seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali untuk membuka dokumen baru juga. Nah, ini buka dokumen baru, Ctrl O ya. Tapi dokumen baru yang sudah diketik pastinya ya, bukan dokumen baru yang memang baru, tapi dokumen lama yang sudah diketik, yang sudah disimpan ya. Kemudian Ctrl P untuk membuka menu atau kotak dialog print gitu. Nah, jadi kalau misalnya tulisan kita sudah selesaikan semuanya, maka tinggal kita mencetak dengan cara menekan Ctrl P. Akan muncul menu seperti ini ya, untuk mencetak gitu. Setelah itu dicetak kalau sudah selesai pengaturannya pastinya. Selanjutnya Ctrl Q ya, untuk menghilangkan nomor urut gitu. Nah, karena saya ini memakai Al-Quran Word ya, maka itu tidak bisa ya, kecuali mungkin saya hapus dulu aplikasi Al-Quran Word-nya. Ini Ctrl Q ya, saya tekan Ctrl Q, sorry ya, Ctrl Q, soalnya ini satu ya, nomor urut. Nah, coba kalau kita Ctrl Q, nah ini hilang ya, ternyata bisa ya. Ya, Ctrl Q itu untuk menghilangkan nomor urut yang ada gitu. Ctrl Q, nah itu hilang gitu. Ya sebenarnya gampang saja sih kalau misalnya seperti ini, gampang saja, tinggal backspace saja gitu, hapus ya, selesai gitu. Nah, ini bisa saya atur dulu ya. Oke, selanjutnya Ctrl R. Ctrl R ini untuk membuat teks rata kanan gitu. Rata kanan ya. Oke, kita lihat sama-sama. Ini Ctrl R ya, Ctrl R. Oke, ini menjadi rata kanan ya. Atau ini rata kanan, Ctrl R ya, rata kanan. Ya, kita kembalikan lagi ke tampilan sebelumnya. Nah, ini rata tengah, Ctrl E ya. Selanjutnya Ctrl S untuk menyimpan dokumen ya. Ctrl S ini untuk menyimpan dokumen. Jadi biasanya kalau kita ingin menyimpan dokumen, misalnya dokumen ini ya, kita Ctrl S saja. Ini akan kita tulis apa fungsi ini dan sebagainya. Fungsi Ctrl ya sudah kita simpan gitu. Tapi cara menyimpannya ya
di dokumen yang bisa kita jangkau ya, bisa mudah kita lihat. Kemudian Ctrl T untuk menggeser left tab pada mistar dokumen. Ya, Ctrl T, Ctrl baru T. Nah ini, kemudian, nah seperti itu. Jadi ini tetap tidak bergerak di sini, tetapi yang di bawahnya bergerak ya, bergerak ke depan. Ctrl V dan lain sebagainya. Nah kalau kita mau kembalikan ya seperti ini. Ya selesai. Kemudian Ctrl U. Ctrl U ini untuk membuat teks garis bawah. Gitu. Misalnya seperti ini, benarkah suara rakyat adalah suara Tuhan? Ya, bisa Ctrl U, ini akan garis bawah. Ya, garis bawah. Bisa kita lihat sama-sama. Ya, ini. Ini juga kalau kita mau Ctrl U gitu. Nah, ini jadi garis bawah. Ya, kita kembalikan lagi. Ya. Ini juga kita kembalikan Ctrl U. Ya, oke. Selanjutnya adalah Ctrl V gitu. Ya, Ctrl V itu untuk menempel atau menampilkan hasil teks yang sudah di-copy. Jadi tadi seperti yang saya katakan, ada misalnya ini, benarkah suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Nah, kita copy ya. Copy. Kemudian kita bawa di bawah. Ya, Ctrl V. Ya, Ctrl V. Ya. Nah, ini kata benarkah suara rakyat adalah suara Tuhan karena sudah di-copy kan. Artinya Ctrl V ini untuk menampilkan tulisan yang sudah di-copy. Kemudian selanjutnya Ctrl W untuk menyimpan langsung menutup program Microsoft Office yang aktif gitu. Jadi kalau kita mau ingin menyimpan sekaligus menutup itu. Kalau Ctrl W ya. Nah, ini menyimpan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah save pasti akan tertutup gitu. Coba saya praktekkan ya, langsung tertutup setelah saya save ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya itu Ctrl X ya, Ctrl X. Ctrl X ini apa perintahnya? Ctrl X adalah memotong teks ya. Ya, memotong teks. Ya, misalnya kita mau ingin potong teks, mungkinkah Anda mungkin pernah mendengarkan atau membaca istilah ya. Nah, jadi Ctrl X ini untuk memotong, jadi terpotong ya. Nah, kalau kita mau ingin kembalikan ya seperti ini ya, diunduh saja. Bisa juga kita menekan pada kontrol yang lain, Ctrl Y untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Ya, Ctrl Y, coba saya Ctrl Y, ya. Tadi saya potong ya. Jadi setelah saya tekan Ctrl Y, itu membatalkan perintah sebelumnya. Nah, ini ya, Ctrl Y, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Ctrl Z ya. Ctrl Z untuk membatalkan perintah sebelumnya gitu. Coba saya tekan Ctrl Z. Adakah? Ah ya. Misalnya ini saya potong ya. Ctrl X gitu. Saya potong. Kemudian saya gunakan Ctrl Z. Nah, kembali. Ini untuk membatalkan perintah sebelumnya. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.